Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilja Windiardarini, NPM 200826226. Di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes gestasional pada blok obstetrik. Untuk definisi, diabetes gestasional adalah gangguan toleransi glukosa yang terjadi pada wanita yang sedang hamil. Diabetes gestasional merupakan keadaan pada wanita yang sebelumnya belum pernah didiagnosis diabetes kemudian menunjukkan kadar glukosa tinggi selama kehamilan. Nah, pada epidemiologi, Asia Tenggara mempunyai angka prevalensi tertinggi yaitu 24,2% dan Afrika memiliki angka prevalensi 10,4%. Prevalensi DMG di Indonesia sekitar 1,9 sampai 3,6%. Ini berdasarkan kriteria diagnosis O'Sullivan dan sekitar 40-60% wanita yang pernah mengalami DMG pada pasca persalinan akan mengidap diabetes mellitus atau gangguan toleransi glukosanya. Kejadian DM tipe 2 dan IGT atau Impaired Glucose Tolerance yaitu 6 tahun setelah persalinan adalah sebanyak 56,6%. Nah, untuk etiologi, diabetes gestasional atau DMG terjadi akibat kombinasi antara resistensi insulin dan disfungsi sekresi insulin selama kehamilan. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, yang pertama itu usia lebih dari 35 tahun, riwayat keluarga diabetes mellitus, lalu riwayat hipotiroid, lalu riwayat bayi sebelumnya makrosomnia. Ada ras atau teknik tertentu misalnya Caucasoid, lalu faktor genetik, sindrom ovarium polikistik atau PCOS, lalu ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama itu ada IMT atau indeks massa tubuh, tinggi atau overweight atau obesitas, lalu aktivitas fisik yang rendah, lalu asupan nutrisi tidak sehat, riwayat merokok atau aktif atau pasif, paparan zat kimia seperti asam perfluoroktanoid atau PFOA, berat badan tidak sehat sebelum kehamilan, pola makan sebelum hamil yang buruk. Lalu ada CMD atau cara mendiagnosa. Yang pertama ada anamnesis. Tanda dan gejala diabetes gestasional yang pertama itu sering tanpa gejala nyata di awal kehamilannya. Lalu kedua, gejala klasiknya itu hiperglikemia atau pada beberapa kasus itu ada poliuria, itu sering buang air kecil, polidipsia, sering merasa haus, polifagia, itu rasa lapar yang berlebihan, terus perubahan indeks massa tubuh atau IMT secara tidak proporsional. Gejala biasanya muncul sebelum usia kehamilan 28 minggu. Nah, pada pemeriksaan penunjang, pemeriksaan ini dilakukan pada usia kehamilan 24 sampai 28 minggu yang merupakan periode ideal untuk mendeteksi adanya gangguan toleransi glukosa akibat perubahan metabolik selama kehamilan. Nah, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan secara luas yaitu strategi one step dan strategi two step. Yang pertama itu strategi one step yaitu atau 75 gram per TTGO. Strategi ini menggunakan tes toleransi glukosa oral atau TTGO dengan pemberian 75 gram glukosa. Pemeriksaan dilakukan pada pagi hari setelah pasien berpuasa minimal selama 8 jam. Glukosa plasma diukur dalam 3 tahap. Yang pertama itu saat puasa, yang kedua itu 1 jam setelah pembebanan glukosa, yang ketiga itu 2 jam setelah pembebanan glukosa. Nah, ada strategi two step. Pendekatan two step lebih umum digunakan, khususnya di Amerika Serikat. Strategi ini dianggap lebih praktis dan efisien dalam populasi luas serta menghindari overdiagnosis. Nah, pendekatan ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama itu langkah pertama yaitu screening awal. Wanita hamil diberikan 50 gram glukosa oral tanpa puasa, lalu kadar glukosa plasmanya itu diukur 1 jam setelah pembebanan. Jika hasilnya 140 mg per desiliter atau 7,8 mmol atau per L, maka pasien perlu menjalani tes toleransi glukosa lebih lanjut. Nah, kalau langkah kedua atau konfirmasi diagnosis. Jika hasil screening awal positif, pasien akan menjalani TTGO 100 gram glukosa yang dilakukan dalam kondisi puasa. Terus glukosa plasma diukur pada saat puasa 1 jam, 2 jam, dan 3 jam setelah pembebanan. Nah, lalu ada tata laksana, insulin basal. Insulin merupakan terapi farmakologis pilihan utama pada DMG karena terbukti aman untuk janin. Lalu tidak melintasi plasenta dan efektif dalam mengontrol kadar glukosa darah. Jenis insulin itu yang digunakan dapat berupa itu insulin kerja cepat atau rapid acting, insulin kerja pendek atau short acting,
insulin kerja menengah atau intermediate acting, lalu kombinasi insulin sesuai kebutuhan metabolik ibu hamil. Lalu ada obat antidiabetes. Obat antidiabetes dapat dipertimbangkan sebagai alternatif pada pasien yang tidak dapat atau tidak mau menggunakan insulin, dengan catatan bahwa penggunaannya tetap harus melalui pengawasan ketat. Contohnya adalah golongan biguanid dan dengan obat metformin. Lalu ada non-farmakologinya. Yang pertama ada aktivitas fisik. Olahraga aerobik intensitas sedang selama 30 menit minimal 5 hari per minggu atau total 150 menit per minggu. Lalu yang kedua, modifikasi pola makan. Yang pertama itu konseling nutrisi oleh ahli gizi sesuai BMI pasien. Disarankan makan 3 kali sehari dalam porsi kecil sedang dan 2-3 cemilan sehat per hari. Lalu ada konsumsi karbohidrat kompleks, terus protein rendah lemak dan lemak tak jenuh. Kurangi karbohidrat sarapan karena meningkatkan intoleransi karbohidrat di pagi hari. Lalu kombinasi karbohidrat dengan protein rendah lemak dan mengurangi hiperglikemia. Ada cemilan sebelum tidur direkomendasikan untuk mencegah ketosis pada malam hari. Lalu ada kontrol kenaikan berat badan. Yang pertama itu kenaikan berat badan disesuaikan dengan BMI sebelum hamil. Lalu penurunan berat badan yang berlebih saat hamil tidak dianjurkan karena resiko bayi kecil untuk usia kehamilan. Lalu pemantauan kadar glukosa. Pemantauan kadar glukosa 4 kali sehari, puasa dan 1 atau 2 jam setelah makan. Jika kadar glukosa tinggi, terapi insulin bisa dipertimbangkan. Target glukosa menurut ADA atau ACOG, puasa kurang dari 95 mg per desiliter. 1 jam setelah makan kurang dari 140 mg per desiliter. 2 jam setelah makan kurang dari 120 mg per desiliter. Pasien disarankan mencatat hasil pemeriksaan glukosa harian untuk evaluasi rutin oleh tenaga medis. Diagnosis banding, diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2, intoleransi glukosa, diabetes monogenik atau MODY, hiperglikemia sekunder. Komplikasinya itu ada komplikasi diabetes gestasional bisa mencakup komplikasi fetal, makrosomia, hipoglikemia neonatal, polisitemia, distosia bahu, baru hiperbilirubin, sindrom gangguan pernapasan neonatal, peningkatan mortalitas prenatal, hipokalsemia. Lalu ada komplikasi maternal, yaitu ada preeklamsia, diabetes mellitus, peningkatan risiko persalinan, sesar. Terus ada tuh prognosis. Untuk prognosisnya, pengendalian kadar glukosa ibu yang tepat secara signifikan mengurangi risiko GDM, termasuk makrosomnia dan hipoglikemia neonatal. Risiko preeklamsia menurun dari 18% menjadi 12% dengan pengobatan. Untuk edukasinya, upaya yang dapat dilakukan antara lain menjaga berat badan ideal sebelum kehamilan, mengatur pola makan seimbang dengan mengurangi asupan gula sederhana dan meningkatkan konsumsi serat. Lalu ada serta rutin melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau senam. Senamnya itu senam hamil. Selain itu penting untuk melakukan pemantauan kadar glukosa darah secara berkala, terutama pada usia kehamilan 24-28 minggu untuk mendeteksi dini gangguan toleransi glukosa. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kata penutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.